Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali kepada Bapak dan Ibu para pejuang P3K. Mudah-mudahan selalu dalam keadaan sehat, sukses selalu, dan tetap semangat untuk mempersiapkan diri dalam belajar menuju ke tahap ketiga. Dan mudah-mudahan pada tahap ketiga ini Bapak dan Ibu guru sukses untuk bisa menyandang sebagai guru P3K. Pada kesempatan kali ini, Cermin Pendidikan akan coba membahas mengenai tentang soal teknis dan dilengkapi dengan pembahasannya yang sebagai dasar untuk bagaimana kita mempertimbangkan jawaban kita. Yang mana pada kesempatan kali ini juga Cermin Pendidikan juga mohon maaf kepada Bapak dan Ibu guru jika dalam pembahasan ataupun menjawab soal nanti masih ada yang kurang berkenan di hati Bapak dan Ibu, kami mohon maaf dan mari kita koreksi bersama-sama. Serta jangan lupa kepada Bapak dan Ibu untuk klik like, subscribe, dan komen untuk bisa selalu mendukung Cermin Pendidikan dan menambah semangat kami untuk bisa membahas soal-soal yang berikutnya terkait mengenai tentang P3K dan PPG pada tahun 2022 ini. Dan dengan demikian, semoga Bapak dan Ibu sukses dalam menghadapi ujian P3 dan PPG pada tahun 2022 ini. Baik, langsung saja kita bahas Bapak dan Ibu untuk soal yang pertama. Pak Kama mengadakan ulangan dengan KD menentukan hasil operasi bilangan bulat. Dari 32 orang siswa, ternyata 22 siswa yang tidak tuntas KKM. Apa yang sebaiknya dilakukan oleh Pak Karna? Apakah A. Mengadakan pengayaan kepada 10 orang siswa? B. Mengadakan remedial untuk 22 orang siswa di bawah KKM? C. Melakukan pembelajaran ulang dengan media dan metode pembelajaran yang berbeda. D. Melakukan pengayaan untuk seluruh siswa. E. Memberikan tugas mandiri kepada 22 orang siswa yang tidak tuntas. Kata kuncinya yaitu Pak Kama mengadakan ulangan. Nah, dari ulangan tersebut, ada 32 orang siswa, ternyata ada 22 orang siswa yang tidak tuntas KKM. Apa yang seharusnya Pak Kama lakukan? Kali ini Cermin Pendidikan dapat mengambil kesimpulan yaitu jawaban yang C, melakukan pembelajaran ulang dengan media dan metode pembelajaran yang berbeda. Kenapa demikian? Mari kita bahas Bapak dan Ibu. Pembahasannya adalah aturan remedial jika persentase peserta didik remedial adalah 0% sampai 20%. Bimbingan individu ataupun tugas mandiri ataupun tutor sebaya. Sementara untuk 20% sampai 50% bimbingan dalam kelompok belajar. Dan untuk 50% pembelajaran ulang. Nah, sehingga persentase tidak tuntas adalah 22 orang per 32 orang kali 100%. Nah, itu hasilnya adalah 69%. Sehingga untuk mengambil kesimpulan nomor 1 adalah C. Tetap melakukan pembelajaran ulang dengan media dan metode pembelajaran yang berbeda. Lanjut untuk nomor 2, Bapak dan Ibu. Untuk mengukur sejauh mana kemampuan siswa secara kognitif, psikomotor, dan afektif merupakan A. Jenis penilaian, B. Fungsi penilaian, C. Prinsip penilaian, atau D. Tujuan penilaian, ataukah E. Azas penilaian. Nah, mari kita lihat kata kuncinya Bapak dan Ibu, yaitu mengukur sejauh mana kemampuan siswa, yaitu jawabannya adalah tujuan pembelajaran atau tujuan penilaian. Kenapa demikian Bapak dan Ibu? Mari kita bahas Bapak dan Ibu. Pembahasannya adalah tujuan penilaian terbagi atas menjadi 4. Yang pertama, mengetahui tingkat penguasaan kompetensi dalam sikap afektif, kemudian pengetahuan kognitif dan keterampilan psikomotorik yang sudah dan belum dikuasai seseorang kelompok peserta didik untuk ditingkatkan dalam pembelajaran remedial dan pengayaan. Yang kedua, menetapkan ketuntasan penguasaan kompetensi belajar peserta didik dalam kurun waktu tertentu, yaitu harian, tengah semester, 1 semester, 1 tahun, dan masa studi satuan pendidikan. Yang ketiga, menetapkan program perbaikan atau pengayaan.
Yang keempat yaitu memperbaiki proses pembelajaran. Kemudian fungsi penilaian. Fungsi penilaian terbagi atas menjadi 4. Yang pertama, menggambarkan sejauh mana peserta didik menguasai suatu kompetensi. Yang kedua, mengevaluasi hasil belajar peserta didik dalam rangka membantu peserta didik memahami kemampuan dirinya. Yang ketiga, mendiagnosa kesulitan belajar. Yang keempat, kontrol bagi pendidik dan satuan pendidikan tentang kemajuan peserta didik. Nah, sudah jelas ya Bapak dan Ibu pembahasannya yaitu tujuan penilaian, karena untuk mengukur sejauh mana kemampuan siswa secara kognitif, ya, kemudian psikomotor, ya, kemudian afektif. Ya Bapak dan Ibu, lanjut nomor 3. Guru sedang melakukan pembelajaran sains untuk mengukur dimensi metakognitif pada diri peserta didik, yaitu dengan cara A. Tes tertulis, B. Tes lisan, C. Uraian, D. Unjuk kerja, E. Praktik. Kata kuncinya adalah mengukur dimensi metakognitif. Nah, kali ini cermin pendidikan mengambil kesimpulan yaitu tes uraian. Kenapa demikian Bapak Ibu? Mari kita bahas Bapak dan Ibu. Dimensi pengetahuan, ada faktual, ada konseptual, dan prosedural. Nah, faktual, konseptual, dan prosedural ini bisa kita kategorikan dalam masuk kata uraian. Karena dalam faktual, elemen-elemen dasar yang harus diketahui para peserta didik. Kemudian ada konseptual, klasifikasi, prinsip, konsep, dan teori. Kemudian prosedural itu keterampilan melaksanakan prosedur, metakognitif, keterampilan bersikap mandiri, dan tahu apa yang telah dipelajari, apa yang sedang dipelajari, dan apa yang harus dipelajari. Nah, ini semuanya bisa terangkum dalam sebuah uraian materi, sehingga tes yang cocok adalah uraian. Lanjut untuk nomor 4. Kalender yang digunakan untuk melihat minggu ujian tengah semester di sekolah disebut dengan A. Kalender akademik, B. Kalender pendidikan, C. Kalender umum, atau D. Kalender waktu. Nah, yang di sini ditanya adalah melihat minggu ujian tengah semester. Cermin pendidikan mengambil kesimpulan yaitu kalender pendidikan. Kenapa demikian Bapak Ibu? Mari kita bahas. Ternyata dalam kalender ini terbagi atas menjadi 2 bagian, yaitu kalender akademik dan kalender pendidikan. Kalender akademik adalah istilah umum untuk dunia pendidikan yang merujuk kepada jadwal kegiatan tahunan suatu lembaga pendidikan yang memuat semua hal terkait dengan proses belajar, penerimaan peserta didik, dan kelulusan. Kalender akademik disusun dalam suatu pola yang menggambarkan jangka waktu dan jenis kegiatan akademik. Kalender akademik terbagi menjadi 3 bagian, yakni semester gasal, semester genap, dan semester khusus. Sementara untuk kalender pendidikan yaitu disebut dengan kaldik, merupakan pengaturan waktu untuk kegiatan pembelajaran peserta didik selama 1 tahun. Pembelajaran yang mencakup antara lain permulaan tahun ajaran, minggu efektif belajar, dan juga jeda tengah semester, jeda antar semester, libur akhir semester pelajaran, keagamaan umum khusus, kegiatan khusus sekolah. Ini ya minggu efektif ujian tengah semester. Nah, cukup jelas ya Bapak Ibu untuk penjelasannya. Mari kita lanjut Bapak Ibu, nomor 5. Seorang guru mencari materi dan media dari internet saat menyusun RPP. Materi dan media tersebut akan disampaikan pada proses pembelajaran dengan maksud agar siswa tidak kesulitan memahami pelajaran. Langkah apa yang harus dilakukan oleh seorang guru saat memilih materi pelajaran? Apakah A. Mengidentifikasi aspek-aspek yang terdapat dalam kompetensi inti, kompetensi dasar, dan indikator. B. Menganalisis potensi peserta didik, relevansi dan karakteristik, daerah dan struktur kurikulum. C. Menyesuaikan dengan tingkat perkembangan fisik,
intelektual, emosional, sosial, dan spiritual peserta didik. D. Melihat kebermanfaatan bagi peserta didik, aktualitas, kedalaman, dan keluasan materi pelajaran. E. Relevansi dengan kebutuhan peserta didik dan tuntutan lingkungan. Kata kuncinya adalah mencari materi dan media dari internet saat menyusun RPP. Kemudian dilakukan oleh seorang guru saat memilih materi pelajaran. Kali ini cermin pendidikan mengambil kesimpulan yaitu mengidentifikasi aspek-aspek yang terdapat dalam kompetensi inti, kompetensi dasar, dan indikator. Alasannya yaitu kita bahas Bapak dan Ibu, langkah-langkah pemilihan materi yang pertama adalah mengidentifikasi aspek-aspek yang terdapat dalam standar kompetensi dan kompetensi dasar. Yang kedua, memilih jenis materi yang sesuai dengan standar kompetensi dan kompetensi dasar. Yang ketiga adalah memilih sumber bahan ajar. Demikian alasannya Bapak dan Ibu. Kita lanjut untuk nomor 6. Pada akhir semester pembelajaran, siswa diminta untuk mendemonstrasikan tugas belajar yang diberikan guru dengan tujuan agar siswa tersebut mengaplikasikan kemampuan keterampilan yang dimilikinya dan guru dapat menilai kompetensinya. Instrumen yang dapat dipilih oleh guru untuk merekam hasil belajarnya yaitu A. Daftar cek, B. Benar salah, C. Pilihan ganda, D. Menjodohkan, atau E. Jawaban bebas. Kali ini kata kuncinya adalah akhir pembelajaran siswa diminta untuk mendemonstrasikan tugas. Kemudian instrumen yang dipilih oleh guru yang tepat adalah A, yaitu daftar cek. Kenapa demikian? Mari kita bahas pada Ibu. A. Tes praktik, penilaian keterampilan. B. Tes objektif, yaitu penilaian pengetahuan. C. Tes objektif penilaian pengetahuan. Tes objektif penilaian pengetahuan. Tes uraian penilaian pengetahuan. Nah, untuk kali ini, cermin pendidikan adalah mengambil daftar cek. Lanjut untuk nomor 7. Dalam pembelajaran di kelas, seorang guru melaksanakan 3 langkah pembelajaran. Salah satu pada kegiatan tersebut, pendahuluan adalah apresepsi materi, tujuan apresepsi materi. Apakah A. Mengaitkan materi pembelajaran pada minggu-minggu sebelum sesuai dengan materi hari ini. B. Merumuskan masalah terkait materi yang akan dipelajari. C. Melakukan pengelompokan submateri agar mudah dipahami peserta didik. D. Merangsang dan membangun motivasi belajar peserta didik. E. Menciptakan kondisi belajar yang kondusif. Kata kuncinya adalah pembelajaran di kelas, maka tujuan apresepsi materinya apa? Kali ini cermin pendidikan mengambil kesimpulan yaitu mengaitkan materi pembelajaran pada minggu-minggu sebelumnya sesuai dengan materi hari ini. Mari bahas pembahasannya adalah apresepsi mengaitkan materi pelajaran pada minggu-minggu sebelumnya sesuai dengan materi hari ini. Nah, jelas sekali Bapak dan Ibu untuk pembahasannya. Kita lanjut untuk nomor 8. Ari adalah anak rajin, memiliki sikap yang baik, dan bahkan sering mewakili dalam kegiatan Olimpiade Sains Nasional. Tapi, pada hasil laporan belajar, dia memiliki 5 nilai yang di bawah KKM. Tindakan Anda sebagai wali kelas adalah A. Siswa tersebut tetap naik kelas dengan pertimbangan peserta OSN. B. Meminta masukan dari guru-guru terkait naik tidaknya. C. Mendiskusikan dengan orang tua Ari terkait masalah ini. D. Tidak naik kelas karena tidak memenuhi kriteria kenaikan kelas. E. Naik kelas karena sikap Ari yang baik. Nah, kata kuncinya adalah Ari adalah anak yang rajin, kemudian nilai Ari di bawah KKM. Nah, kali ini cermin pendidikan mengambil kesimpulan yaitu tidak naik kelas karena tidak memenuhi kriteria kenaikan kelas.
Kenapa demikian Bapak dan Ibu? Mari kita bahas Bapak dan Ibu. Pembahasannya itu menurut Permendikbud nomor 23 tahun 2016, KI 1 dan KI 2 kompetensi sikap minimal baik. Kemudian KI 3 dan KI 4 kompetensi pengetahuan dan keterampilan tuntas. Kemudian batas ketidaktuntasan KI 3 dan KI 4 adalah maksimal 3 mata pelajaran. Nah, sementara untuk ARI memiliki 5 nilai yang di bawah KKM, sehingga ARI tidak bisa naik kelas. Lanjut, nomor 9. Rendahnya partisipasi peserta didik di kelas mendorong seorang guru menyediakan Google Drive agar karya peserta didik dapat tersimpan dengan baik, sehingga memudahkan teman-teman lainnya dalam memberikan sumbang saran terkait karya temannya. Hal ini merupakan pengintegrasikan teknologi pada domain A. Penilaian terhadap peserta didik, B. Pemahaman terhadap peserta didik, C. Strategi pembelajaran, D. Pemahaman materi pembelajaran, E. Pengelolaan pembelajaran. Kata kuncinya adalah rendahnya partisipasi peserta didik, kemudian pengintegrasian teknologi pada domain apa. Kali ini cermin pendidikan mengambil kesimpulan yaitu merupakan domain strategi pembelajaran. Mengapa demikian? Mari Bapak Ibu kita bahas. Contoh pemanfaatan teknologi untuk penilaian pertama, untuk mengukur pencapaian kompetensi guru menggunakan Google Formulir agar bisa untuk melihat perolehan skor secara cepat dan mendapatkan data indikator kompetensi apa yang belum tercapai. Contoh pemanfaatan teknologi untuk pemahaman peserta didik, yaitu untuk mengatasi kebosanan peserta didik saat pembelajaran. Guru memanfaatkan game edukasi agar peserta didik tertarik dengan pembelajaran. Contohnya yaitu pemanfaatan teknologi untuk pemahaman materi pembelajaran, yaitu rendahnya daya serap peserta didik terhadap kompetensi tertentu, mendorong guru memanfaatkan video edukatif yang terintegrasi YouTube dengan maksud agar peserta didik dapat belajar materi secara mandiri di samping di kelas. Kemudian, contoh pemanfaatan teknologi untuk pengelolaan pembelajaran yaitu untuk memudahkan guru dalam menjelaskan materi. Guru memanfaatkan slide atau PPT. Cukup jelas ya Bapak dan Ibu. Merupakan sebuah strategi pembelajaran untuk melawan kebosanan siswa ya Bapak dan Ibu. Lanjut untuk nomor 10. Seorang pendidik perlu memahami landasan pendidikan. Salah satu manfaat mempelajari landasan pendidikan bagi peserta didik adalah A. Memahami berbagai karakteristik peserta didik sehingga memandang peserta didik sebagai pribadi yang unik. B. Menumbuhkan sikap berpikir kritis pendidik terhadap perkembangan peserta didik. C. Membantu pendidik dalam menentukan metode pembelajaran yang tepat digunakan dalam situasi tertentu di kelas. D. Meningkatkan perkembangan pola pikir dan pola kerja pendidik tentang bagaimana seharusnya melakukan praktek pendidikan. E. Memahami berbagai pasal-pasal undang-undang dan peraturan yang berlaku di Indonesia terkait dengan pendidikan. Kali ini kata kuncinya yaitu landasan pendidikan, dan cermin pendidikan mengambil kesimpulan yaitu meningkatkan perkembangan pola pikir, pola kerja pendidik tentang bagaimana seharusnya melaksanakan praktek pendidikan. Kenapa demikian? Mari bahas Bapak Ibu. Kita bahas yaitu manfaat sebuah pemahaman landasan pendidikan. 1. Pengembangan wawasan pendidikan yaitu perkenalan dengan berbagai asumsi yang bersifat umum tentang pendidikan yang harus dipilih dan diadopsi oleh tenaga kependidikan sehingga menjadi cara pandang dan bersikap dalam rangka melaksanakan tugasnya. 2. Meningkatkan perkembangan pola pikir dan pola kerja pendidik tentang bagaimana seharusnya melaksanakan praktek pendidikan. Demikian Bapak dan Ibu untuk pembahasan soal kali ini. Mudah-mudahan
dapat bermanfaat bagi Bapak dan Ibu dan dapat meningkatkan kepercayaan Bapak dan Ibu. Jangan lupa Bapak dan Ibu klik like, subscribe, dan komen. Dan terima kasih pada kesempatan kali ini. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.